Bandung 2 perjalanan dan tempat serta waktu. Dengan paparan bapak-bapak tadi, saya pikir cukup jauh perkembangannya dunia pariwisata ini, sehingga tentu pastinya harus ada perubahan definisi dari wisata itu sendiri. Hal ini juga pernah saya tanyakan pada narasumber yang beberapa waktu lalu kita undang. Itu harus ada definisi wisata yang baru di dalam undang-undang kita nanti. Karena banyak pergeseran, pengertian seperti ya dengan adanya pariwisata digital, kemudian VR tool tadi, metaverse dan lain-lain, tentu banyak pula yang harus berubah, seperti MICE yang juga bagian dari pariwisata juga sekarang sudah bergeser ya dengan adanya Zoom dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kalau VR tour itu digratisin nanti bisnisnya bagaimana Pak? Nih mungkin Pak Sulaiman nih, Pak Sulaiman ya, dapat duitnya dari mana kalau ini dijadikan bisnis pariwisata begitu Pak? Itu pertanyaan bagi saya awam. Terus yang kedua, tentang Wonderpool Indonesia, saya sepakat. Ini saya sampai sekarang masih belum meyakini bahwa ini keberhasilannya ya, karena selalu kebijakannya nggak jelas ya. Artinya ada perubahan-perubahan tentang kebijakan yang mungkin tidak sejalan dengan Wonderpool-nya sendiri. Wonderpool itu apanya sih yang Wonderpool? Tadi Bapak sebut juga nggak jelas, karena tadi surveinya ada alam ya yang cukup besar, ada budaya yang sebetulnya budaya ini juga potensial cukup besar, tapi kenapa survei hanya 8% ya. Kemudian juga makanan ya, kuliner, bagian dari budaya tentu saja. Dulu pernah diambil satu ya untuk mengenalkan Indonesia melalui kuliner ya, zaman Ibu Mari Pangestu. Tapi berikutnya kebijakan itu berubah lagi. Dan mengubah ada beberapa kebijakan seperti prioritas nasional, tambah lagi super prioritas nasional, tambah lagi desa wisata. Nah, ini semua menurut saya belum ada hasil. Setiap menteri ganti kebijakan. Nah, ini mungkin perlu dipikirkan dalam undang-undang ini. Jangka panjangnya undang-undang itu mempersiapkan grand design pariwisata sehingga tidak mudah hilang kebijakan itu seiring dengan pergantian pejabat. Kalau saja Indonesia kayak Korea atau Jepang dengan mengedepankan daya kulinernya misalkan, itu mungkin sudah beberapa makanan Indonesia sudah terkenal dan nama Indonesia pasti 15 tahun lalu sudah dimulai, tapi sayang tidak diteruskan. Setelah soto dan nasi goreng waktu itu dikenalkan sebagai ikon Indonesia, dan setelah itu tidak ada lagi, nggak ada kabar lagi. Ini yang tidak konsisten kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga kata perlu dalam undang-undang ini harus menyusun langkah atau grand design ke depan sehingga nggak berubah-ubah. Ya, itu penting sekali karena ya sampai sekarang Wonderpool Indonesia menurut saya belum ada rasanya hasilnya. Saya rasa itu aja pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih ya, Pak Roji. Ini karena Ibu Pimpinan harus melaksanakan tugas yang tidak bisa diwakilkan.